Halo pria berkelas, pernah nggak sih kamu ketemu wanita yang awalnya biasa saja, tapi entah kenapa setelah ngobrol sedikit, dia jadi sering mikirin kamu. Bukan karena kamu ganteng, bukan juga karena kamu sok romantis, tapi karena kamu main di level psikologi. Nah, dalam video ini saya bakal kasih tahu trik-trik psikologis yang bisa bikin wanita nggak cuma tertarik, tapi juga terus kepikiran sama kamu. Dan menariknya, banyak dari teknik ini berasal dari penelitian ilmiah di bidang psikologi sosial dan komunikasi manusia. Jadi, siapin kopi kamu, duduk santai dan simak sampai selesai karena ini bakal merubah kamu bagaimana cara kamu menjadi pria yang nggak cuma keren di luar, tapi juga kuat di dalam. Karena daya tarik sejati, bukan dari penampilan, tapi dari ketenangan hati dan ketulusan jiwa. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bahwa dengan memahami psikologi daya tarik, kamu akan tahu bahwa cinta sejati tumbuh dari rasa aman, keaslian, dan komunikasi yang hangat. Temukan rahasia bagaimana membuat wanita tertarik bukan karena tampangmu, tapi karena energi dan kepribadianmu yang autentik. Yang pertama, prinsip dasar psikologi daya tarik. Sebelum kita masuk ke berbagai trik psikologis yang bisa bikin wanita suka dan selalu kepikiran sama kamu, ada satu hal penting yang harus kamu pahami dulu, yaitu fondasi psikologis dari daya tarik itu sendiri. Banyak pria berpikir bahwa yang membuat wanita tertarik hanyalah tampang, gaya berpakaian, atau seberapa romantis kamu berbicara. Padahal, itu semua hanya permukaan. Yang lebih kuat justru berasal dari hal-hal yang tidak terlihat, yaitu bagaimana kamu membuat dia merasa. Dalam psikologi, daya tarik itu bukan soal penampilan, tapi tentang bagaimana kamu menciptakan respon emosional positif dalam diri seseorang. Ada 3 fondasi utama yang menentukan apakah wanita akan tertarik dan terus memikirkan kamu. Di antaranya adalah rasa aman emosional, koneksi sosial dan emosi, serta rasa penasaran yang tumbuh bertahap. Rasa aman emosional. Wanita tidak hanya mencari pria yang menarik, tapi pria yang membuat mereka merasa aman menjadi diri sendiri. Rasa aman ini bukan cuma soal perlindungan fisik, tapi yang terutama adalah keamanan emosional. Artinya, dia bisa bicara tanpa takut dihakimi, bisa jujur tentang perasaannya, dan tahu bahwa kamu tidak akan mempermalukannya atau meremehkannya. Ketika wanita merasa aman, otaknya memproduksi lebih banyak oksitosin, atau hormon kepercayaan. Hormon ini yang membuat seseorang ingin terus berada di sekitar orang yang sama. Dan disinilah banyak pria sering salah. Mereka terlalu fokus untuk terlihat dominan atau keren, tapi lupa menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Padahal, wanita lebih mudah tertarik pada pria yang bisa membuat mereka merasa tenang, diterima, dan dihargai. Rasa aman emosional adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat. Tanpa itu ketertarikan hanya sebentar, tapi dengan itu, rasa suka bisa tumbuh secara alami dan bertahan lama. Koneksi sosial dan emosi. Dalam banyak penelitian psikologi sosial, ditemukan bahwa otak wanita merespon emosi jauh lebih kuat daripada logika dalam konteks cinta atau ketertarikan. Artinya, kamu bisa terlihat pintar, sukses, atau bahkan tampan. Tapi kalau kamu nggak bisa membuatnya merasakan sesuatu, hubungan itu tidak akan berlanjut jauh. Karena koneksi emosional terbentuk dari interaksi yang tulus. Ketika kamu benar-benar mendengarkan, memahami dan ikut merasakan apa yang dia rasakan. Senyum kecil, respon yang empatik, atau candaan ringan di momen yang tepat. Itu semua menstimulasi bagian otak yang berkaitan dengan keterikatan emosional. Ingat, wanita tidak jatuh cinta pada pria sempurna. Mereka jatuh cinta pada pria yang membuat mereka merasa dihargai dan dipahami. Yang terakhir adalah rasa penasaran dan ketertarikan bertahap. Ketertarikan yang paling kuat bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang tumbuh perlahan. Sedikit misteri membuat wanita ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Ini bukan berarti kamu harus berpura-pura sibuk atau dingin, tapi biarkan ada sisi diri yang tidak langsung kamu tunjukkan semuanya. Dalam psikologi, ini disebut gradual attraction, di mana ketertarikan tumbuh melalui rasa penasaran yang konsisten. Kamu hadir tapi tidak berlebihan. Kamu terbuka tapi tidak sepenuhnya terbaca. Itu yang membuat wanita merasa tertantang dan terus ingin mengenalmu lebih dalam. Jadi,
Tujuan kamu bukan bikin wanita langsung jatuh cinta. Tujuan kamu adalah membangun suasana emosional yang membuat dia merasa aman, terhubung, dan penasaran. Ketika semua ini berjalan seimbang, kamu tidak perlu banyak bicara untuk menarik perhatian. Karena tanpa sadar, dia sudah memikirkan kamu bahkan saat kamu nggak ada di dekatnya. Yang kedua, trik psikologis yang bikin wanita suka dan kepikiran. Efek Benjamin Franklin, minta bantuan kecil, bangun ikatan besar. Ada satu kisah terkenal dari sejarah yang sampai sekarang masih dijadikan acuan dalam psikologi sosial, yaitu tentang Benjamin Franklin, seorang ilmuwan dan politisi legendaris dari Amerika Serikat. Suatu hari, Franklin punya lawan politik yang terang-terangan tidak menyukainya. Alih-alih membalas dengan konfrontasi atau mencoba menyuapnya dengan kebaikan, Franklin justru melakukan hal yang tidak biasa. Ia meminta bantuan dari lawan politik itu, meminta untuk meminjam sebuah buku langka dari koleksi pribadinya. Anehnya setelah itu, hubungan mereka berubah drastis. Lawan politik yang sebelumnya tidak suka, justru menjadi akrab dan menghormati Franklin. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai Benjamin Franklin Effect, dan banyak diteliti dalam psikologi modern. Secara psikologis, otak manusia punya mekanisme yang disebut cognitive dissonance. Ketidaknyamanan mental saat perilaku dan perasaan tidak sejalan. Ketika seseorang melakukan kebaikan untuk orang lain, otak mereka akan mencari alasan logis untuk menjelaskannya, dan kesimpulan paling alami adalah, aku melakukan ini karena aku suka atau menghargai orang ini. Nah, kamu bisa menggunakan prinsip ini dengan cara yang halus dan natural. Misalnya, kepada wanita yang kamu sukai, mintalah bantuan kecil yang membuatnya merasa dibutuhkan atau dilibatkan. Kamu punya rekomendasi film yang bagus nggak? Aku lagi bosen nonton yang itu-itu aja. Kamu tahu tempat nongkrong yang suasananya tenang nggak? Aku pengen cari suasana baru buat kerja. Menurutmu warna ini cocok nggak buat aku pakai? Kuncinya bukan memanipulasi, tapi membuat dia merasa punya kontribusi dalam hidup kamu. Itu menumbuhkan sense of connection dan rasa kedekatan emosional. Dan yang menarik, efek ini seringkali lebih kuat daripada pujian. Karena ketika dia merasa sudah melakukan sesuatu untukmu, dia juga mulai melihatmu secara positif tanpa sadar. Pelan tapi pasti, kamu mulai tinggal di pikirannya. Bukan karena kamu terlalu menonjol, tapi karena kamu melibatkan perasaannya. Efek kontak mata dalam, bahasa tanpa kata yang menggoda. Kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal paling kuat di dunia. Satu tatapan bisa menyampaikan lebih dari 1000 kata. Menurut penelitian dari Harvard University, menatap mata seseorang selama lebih dari 8 detik bisa menimbulkan sensasi emosional yang mirip dengan jatuh cinta. Kenapa bisa begitu? Karena saat dua pasang mata saling menatap, tubuh akan memproduksi hormon dopamin dan oksitosin, dua bahan kimia utama yang terlibat dalam rasa senang, koneksi, dan cinta. Jadi, saat kamu ngobrol dengan wanita, biasakan menatap matanya sedikit lebih lama dari normal. Bukan dengan cara yang intens dan menakutkan, tapi dengan tatapan yang hangat, fokus, dan santai. Lihat dia saat dia bicara, beri jeda sebelum mengalihkan pandangan, lalu senyum kecil. Tatapan mata yang konsisten dan penuh perhatian memberi sinyal bahwa kamu percaya diri, jujur, dan benar-benar hadir dalam momen itu. Dan ketika kamu mampu mempertahankan kontak mata dengan tenang, wanita akan merasa terlihat. Bukan sekadar diperhatikan secara fisik, tapi diakui secara emosional. Hati-hati, jangan salah tafsirkan ini sebagai teknik melotot. Tujuannya bukan menaklukkan, tapi membangun rasa keintiman psikologis. Sebuah studi lain bahkan menunjukkan bahwa dua orang yang saling menatap dalam diam selama 2 menit bisa merasa jauh lebih dekat dibanding pasangan yang sudah saling kenal bertahun-tahun, tapi jarang melakukan itu. Tatapan mata adalah jembatan antara logika dan emosi. Gunakan dengan kesadaran, dan kamu akan menciptakan koneksi yang lebih dalam dari sekadar kata-kata manis. Prinsip keaslian dan kontras emosi, dingin tapi hangat, tegas tapi lembut. Salah satu kesalahan besar pria dalam menarik perhatian wanita adalah berusaha terlalu keras untuk jadi tipe ideal. Ada yang berpura-pura jadi bad boy, ada yang terlalu romantis, ada juga yang berusaha terlihat misterius tapi malah jadi kaku. Padahal, daya tarik sejati justru muncul dari keaslian yang seimbang. Wanita lebih tertarik pada pria yang bisa menampilkan dua sisi dirinya. Tegas tapi lembut, serius tapi juga santai, rasional tapi tetap punya sisi empatik.
Dalam psikologi, ini disebut kontras emosional, dan manusia secara alami tertarik pada dinamika semacam ini. Bayangkan kamu selalu serius setiap saat. Itu membosankan, atau sebaliknya, kamu selalu bercanda tanpa arah. Itu membuatmu terlihat tidak stabil. Tapi ketika kamu bisa berganti suasana dengan alami, misalnya, bisa ngobrol santai sambil bercanda, tapi juga bisa mendengarkan dengan serius saat dia curhat. Itu menciptakan emosional roller coaster yang sehat. Wanita merasa mereka sedang berinteraksi dengan seseorang yang nyata, bukan karakter buatan. Ingat, wanita punya intuisi tajam untuk membedakan mana yang asli dan mana yang dibuat-buat. Jadi jangan berusaha terlihat sempurna. Justru, tunjukkan sedikit sisi rentan kamu. Asalkan bukan berlebihan. Misalnya cerita bahwa kamu pernah gagal, tapi kamu belajar banyak dari situ. Ketika kamu berani menunjukkan sisi manusiawimu, kamu tidak hanya menarik, tapi juga relatable. Dan justru disitulah koneksi emosional yang kuat bisa tumbuh. Mere exposure effect, semakin sering terlihat, semakin disukai. Trik keempat ini sederhana tapi ampuh, dan sudah terbukti dalam berbagai eksperimen psikologi sosial. Namanya mere exposure effect atau efek keakraban. Prinsipnya begini, semakin sering seseorang melihatmu, mendengar suaramu atau bahkan membaca namamu, semakin besar kemungkinan dia merasa nyaman dan akhirnya menyukaimu. Dalam eksperimen klasik, para peneliti menampilkan wajah orang asing secara berulang kepada sekelompok peserta. Hasilnya, semakin sering wajah itu muncul, semakin tinggi tingkat kesukaan yang dilaporkan oleh peserta, meskipun mereka tidak pernah berinteraksi secara langsung. Kenapa bisa begitu? Karena otak manusia menyukai hal yang terasa familiar. Familiaritas memberi rasa aman, dan rasa aman membuka pintu untuk ketertarikan. Nah, kamu bisa menerapkan ini dalam kehidupan sosialmu. Misalnya, muncul di lingkar sosial yang sama secara konsisten, sesekali berinteraksi di media sosialnya dengan komentar atau like ringan, atau secara alami berada di tempat-tempat yang sama tanpa terlihat ngejar-ngejar. Kuncinya adalah konsistensi yang halus. Kamu tidak perlu selalu tampil menonjol. Cukup hadir di sekitarnya dengan cara natural. Semakin sering kamu muncul dalam konteks yang positif, semakin otaknya akan mengaitkan dirimu dengan perasaan nyaman. Namun, hati-hati. Kalau kamu terlalu sering muncul atau berinteraksi secara intens tanpa timbal balik, itu bisa berubah jadi kesan obsesif. Efek ini bekerja paling baik saat kamu memberi ruang, muncul, lalu menghilang sejenak, biarkan otaknya merindukan kehadiranmu. Dengan cara ini, kamu bukan hanya hadir di matanya, tapi perlahan-lahan juga di pikirannya. Teknik mirror dan empati emosional, seni menyentuh hati, lewat pemahaman. Trik terakhir ini adalah gabungan antara ilmu komunikasi dan psikologi interpersonal. Dua hal yang, kalau kamu kuasai, bisa membuat wanita merasa sangat terhubung denganmu bahkan setelah percakapan singkat. Yang pertama adalah mirroring, yaitu menyesuaikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau tempo bicara dengan orang yang kamu ajak bicara. Ini bukan meniru secara kaku, tapi menyelaraskan diri secara halus. Contohnya, kalau dia bicara dengan nada lembut, kamu bisa menurunkan tempo suaramu sedikit. Kalau dia sedang bersemangat bercerita, kamu ikut menunjukkan antusiasme. Secara bawah sadar, hal ini membuat otaknya berpikir, aku cocok ngobrol sama orang ini. Fenomena ini dijelaskan lewat teori neuron cermin, atau biasa disebut mirror neurons di otak manusia. Bagian yang aktif saat kita meniru atau merasakan apa yang orang lain rasakan. Karena itu, mirroring bisa menciptakan rasa kedekatan emosional dengan sangat cepat. Namun, mirroring saja tidak cukup. Kamu juga perlu menambahkan empati emosional. Artinya saat dia cerita sesuatu, jangan langsung lompat memberi solusi. Dengarkan dulu. Rasakan dulu emosinya. Contohnya, dia bilang, aku capek banget kerja akhir-akhir ini. Banyak pria langsung jawab, ya udah resign aja. Atau kamu kurang liburan tuh. Padahal respon yang paling menyentuh justru yang menunjukkan pemahaman. Wajar sih, kamu kelihatan perfeksionis banget, pasti pengen semuanya berjalan mulus ya. Dengan respon seperti itu, kamu tidak hanya mendengar, kamu memahami. Dan dalam psikologi, rasa dipahami adalah salah satu kebutuhan emosional paling kuat, terutama bagi wanita. Ketika wanita merasa kamu benar-benar mengerti dia, koneksi itu jauh lebih dalam dari sekadar daya tarik fisik. Kamu menjadi seseorang yang menenangkan, tempat aman di tengah dunia yang bising, dan perasaan seperti itu sangat sulit dilupakan. Trik psikologis ini,
semuanya punya satu benang merah. Mereka bukan tentang manipulasi, tapi tentang membangun koneksi emosional yang alami. Kamu tidak sedang mencoba menipu wanita agar suka sama kamu. Kamu sedang belajar memahami cara kerja psikologi manusia, bagaimana perasaan, persepsi dan keterikatan terbentuk. Ketika kamu mempraktikkan trik-trik ini dengan niat yang tulus, bukan hanya kamu jadi lebih menarik di mata wanita, tapi kamu juga jadi pribadi yang lebih hangat, percaya diri, dan dewasa secara emosional. Dan pada akhirnya, daya tarik yang paling kuat bukan berasal dari cara kamu bicara, berpakaian, atau bersikap, tapi dari cara kamu membuat orang lain merasa saat mereka bersamamu. Yang ketiga, bangun koneksi emosional yang tulus. Semua trik psikologis yang tadi kita bahas, mulai dari efek Benjamin, Franklin sampai teknik mirroring, tidak akan benar-benar bekerja kalau kamu tidak melakukannya dengan niat yang tulus. Karena pada akhirnya, wanita bukan tertarik pada trik, tapi pada energi dan niat di balik tindakanmu. Kamu mungkin bisa berpura-pura peduli selama beberapa hari, tapi kamu tidak bisa berpura-pura tulus dalam jangka panjang. Wanita punya insting yang sangat kuat untuk membaca perasaan seseorang. Bahkan dari cara kamu menatap, berbicara, atau bereaksi pada hal-hal kecil. Tulus berarti kamu tidak memakai trik psikologis ini untuk memanipulasi, tapi untuk memahami. Kamu belajar tentang psikologi bukan untuk menaklukkan, tapi untuk bisa berkomunikasi dengan lebih dalam, dengan empati, dan dengan kejujuran. Koneksi emosional sejati tidak muncul dari usaha berlebihan untuk terlihat sempurna. Justru sebaliknya, dia tumbuh saat kamu berani menunjukkan diri apa adanya. Ketika kamu mendengarkan tanpa menghakimi, ketika kamu menghargai pendapatnya meski berbeda, dan ketika kamu membuatnya merasa bahwa bersama kamu, dia tidak perlu pura-pura jadi siapapun. Banyak pria berpikir bahwa cara terbaik untuk membuat wanita jatuh cinta adalah dengan memberi perhatian yang besar, hadiah mahal, atau kata-kata manis. Tapi dalam hubungan yang sehat, yang paling berharga bukanlah apa yang kamu beri, tapi bagaimana kamu membuatnya merasa. Apakah dia merasa aman bersamamu? Apakah dia merasa dihargai dan dipahami? Apakah dia merasa bahwa kamu benar-benar mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran bicara? Ketika kamu benar-benar hadir dalam setiap percakapan, bukan dengan niat untuk mengesankan, tapi untuk memahami, kamu sedang menanam benih kepercayaan yang sangat dalam. Dan dari kepercayaan itulah tumbuh rasa nyaman, rasa suka, lalu perlahan berubah menjadi keterikatan emosional yang sulit dijelaskan. Koneksi emosional yang tulus juga berarti kamu tidak takut kehilangan. Kamu tidak mencoba memaksanya untuk menyukai kamu. Karena kamu tahu bahwa perasaan yang asli tidak bisa dipaksa. Kamu hanya menunjukkan versi terbaik dari dirimu, dan membiarkan rasa itu tumbuh dengan sendirinya. Dan ironisnya, justru ketika kamu berhenti berusaha terlalu keras untuk membuat dia suka, saat itulah kamu mulai terlihat paling menarik, karena ketenangan dan ketulusan adalah bentuk karisma yang paling alami. Jadi, gunakan semua trik psikologis tadi bukan sebagai alat manipulasi, tapi sebagai jembatan untuk memahami manusia, untuk benar-benar terkoneksi dari hati ke hati. Karena pada akhirnya, hubungan yang paling kuat bukan dibangun dari strategi, tapi dari kejujuran dan ketulusan. Dan jika kamu bisa membuat seorang wanita merasa aman, didengar dan dimengerti, kamu tidak perlu lagi mencari cara agar dia memikirkanmu, karena di dalam hatinya kamu sudah ada di sana. Jadi, bukan kata-kata manis yang bikin wanita jatuh cinta, bukan juga karena wajah tampan, tubuh atletis, atau gaya hidup yang keren. Pada akhirnya, yang paling membekas di hati seorang wanita adalah bagaimana kamu membuatnya merasa. Kamu bisa mengucapkan ribuan kata indah, tapi kalau dia tidak merasakan ketulusan di baliknya, semuanya akan hilang begitu saja. Namun satu tindakan kecil yang tulus, satu perhatian sederhana yang datang dari hati, bisa meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam daripada 1000 janji. Ingat, wanita bukan mencari pria yang sempurna. Mereka mencari pria yang tulus, konsisten, dan punya kedalaman hati. Seseorang yang bisa bikin mereka tertawa, tapi juga bisa jadi tempat bersandar saat dunia terasa berat. Seseorang yang bisa diandalkan, tapi juga bisa terbuka. Dan itulah yang membedakan pria biasa dengan pria yang benar-benar bernilai. Kalau kamu menerapkan semua trik psikologis yang sudah kita bahas, mulai dari efek Benjamin Franklin, kontak mata dalam, kontras emosi, efek keakraban, sampai empati emosional, ingatlah satu hal.
Lakukan semuanya dari tempat yang jujur. Bukan untuk sekadar mendapatkan perhatian, tapi untuk membangun koneksi yang nyata. Karena tujuan dari semua ini bukan supaya kamu terlihat keren atau mudah menarik wanita. Tujuan sebenarnya adalah supaya kamu belajar memahami manusia, belajar menjadi pribadi yang peka terhadap emosi, tahu cara berkomunikasi dengan hati, dan bisa menumbuhkan hubungan yang sehat, bukan hubungan yang penuh permainan. Kalau kamu ingin hubungan yang langgeng, fokuslah bukan pada bagaimana membuat dia tertarik, tapi pada bagaimana membuat dia merasa aman untuk jadi dirinya sendiri bersamamu. Itu adalah daya tarik paling kuat yang tidak bisa dibuat-buat. Dan kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu, tulis di kolom komentar bagian mana yang paling mengena buat kamu. Apakah itu tentang rasa aman emosional, efek Benjamin Franklin, atau justru tentang bagaimana menjadi pria yang tulus dan stabil secara emosional? Kamu juga bisa tulis ide video lanjutan, misalnya cara membangun koneksi emosional yang lebih dalam, atau cara menjaga daya tarik setelah hubungan mulai berjalan. Siapa tahu topik idemu jadi bahasan kita di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan terbaru tentang psikologi cinta, pengembangan diri, dan cara menjadi pria yang lebih percaya diri, tanpa harus berpura-pura jadi orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bukan cuma menambah pengetahuan, tapi juga mengubah cara pandangmu tentang hubungan dan cinta. Karena pada akhirnya, cinta yang bertahan bukan datang dari trik, tapi dari ketulusan, kedewasaan, dan rasa saling menghargai. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jadilah pria yang nggak cuma keren di luar tapi juga kuat di dalam. Karena karisma sejati lahir bukan dari penampilan, tapi dari ketenangan hati dan ketulusan jiwa.